Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saat ini menyaksikan video saya. Semoga semuanya dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan di masyarakat, tetapi juga berimplikasi luas pada berbagai sektor di kehidupan masyarakat, seperti kelancaran distribusi pangan, terbatasnya aktivitas fisik kita saat ini yang sangat dibatasi pergerakannya, dan ekonomi terhadap pangan juga terganggu. Dan selain itu, terganggu yaitu ketahanan pangan baik pada individu, keluarga, maupun secara nasional. Dengan ini, maka Kementerian Pertanian mengadakan program pekarangan pangan lestari. Nah, bersama saya, Ajib Rahmadwi Murdani, mahasiswa Politeknik Pengembangan Pertanian Yogyakarta Magelang, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, saya semester 3 dengan NIRAM 0301190074 akan mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi bersama mengenai optimalisasi lahan pekarangan dengan program pekarangan pangan lestari. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita masuk pada pembahasan kita, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang lahan pekarangan itu yang seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat memberikan komentarnya atau pendapatnya tentang lahan pekarangan di komentar di bawah ini ya. Nah, menurut saya, lahan pekarangan adalah lahan yang berada di sekitar tempat tinggal kita yang jelas batas-batasnya. Nah, karena lahan pekarangan ini berada di sekitar tempat tinggal kita, maka lahan pekarangan ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga. Melalui program pekarangan pangan lestari ini, lahan pekarangan diharapkan dapat menjadi sumber pangan keluarga dan dapat meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat keluarga yang nantinya akan berdampak pada ketahanan pangan pada tingkat nasional. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan mendiskusikan tentang sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat dari program pekarangan pangan lestari ini. Dengan optimalisasi lahan pekarangan ini, sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat yang didapatkan ketika kita melaksanakan kegiatan ini? Dalam melaksanakan kegiatan, tentunya kita mempunyai tujuan dan mengharapkan manfaat yang akan kita rasakan atas tercapainya program ini. Nah, program pekarangan pangan lestari dikembangkan dengan tujuan meningkatkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan lahan pekarangan bagi keluarga. Melalui pekarangan pangan lestari bisa dihasilkan beragam gizi seimbang dan aman bagi keluarga sekaligus untuk meningkatkan pendapatan pada tingkat keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, pekarangan pangan lestari dilakukan melalui pemberdayaan kelompok di masyarakat, yaitu kegiatan budidaya berbagai jenis tanaman, ikan ataupun unggas di sekitar pekarangan rumah atau lahan kosong yang sudah tidak produktif lagi. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, manfaat yang kita dapatkan dari optimalisasi lahan pekarangan melalui program pekarangan pangan lestari ini, yang pertama yaitu menambah pendapatan ekonomi bagi keluarga, kemudian yang kedua sebagai sumber gizi bagi keluarga, yang ketiga dapat memperindah lingkungan di sekitar tempat tinggal pekarangan kita, yang terakhir sebagai sumber bibit, baik bibit tanaman, bibit ikan maupun bibit unggas. Sobat Tani dimanapun berada Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi teknologi apa yang dapat kita gunakan dalam pemanfaatan lahan pekarangan ini. Nah, dalam optimalisasi lahan pekarangan ini, kita dapat menggunakan teknologi yang pertama, hortikultur, yang kedua, hidroponik, yang ketiga, aquaponik, di mana kita mengkombinasikan hidroponik dan budidaya tanaman sayuran dan budidaya ikan. Yang selanjutnya yaitu tanam dalam rak bersusun seperti ini, menggunakan media polybag untuk menanam sayuran, dan yang terakhir yaitu tabula pot atau tanam buah dalam pot. Nah, teknologi-teknologi yang dapat kita terapkan ini kita sesuaikan dengan kondisi lahan pekarangan yang kita miliki berdasarkan luas dan komoditas yang akan kita budidayakan. Maka dari itu, kita harus memilih
komoditas yang akan kita budidayakan juga harus disesuaikan dengan teknologi dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada pada wilayah kita. Seperti saat ini saya berada di Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo berada pada 125 sampai 80 meter di atas permukaan air laut, di mana keadaan tersebut hanya cocok pada komoditas-komoditas tertentu yang bisa dibudidayakan. Teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui program pekarangan pangan lestari. Yang pertama yaitu penentuan tata letak pekarangan, di mana kita menentukan letak tanaman, menentukan letak kolam, dan menentukan kandang unggas. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengolahan tanah untuk budidaya tanaman. Jadi sebelum kita melakukan budidaya tanaman atau pembibitan tanaman, kita melakukan pengolahan tanah dulu. Ini untuk teknik budidaya atau teknologi budidaya polybag seperti di belakang saya saat ini. Tapi untuk teknologi yang lain kita menyesuaikan. Selanjutnya yaitu membuat kolam ikan dari terpal. Kenapa kita memilih media terpal? Dengan alasan untuk kemudahan dalam merubah atau menentukan tata letak. Yang selanjutnya yaitu membuat kandang untuk unggas. Unggas yang dipilih ini disesuaikan agar tidak merusak tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Jadi unggasnya ini hanya dipelihara di dalam kandang, seperti kita membudidayakan burung dan sebagainya yang tidak merusak tanaman yang ada di sekitarannya. Yang selanjutnya yaitu untuk persiapan pembibitan tanaman dan pembibitan unggas ataupun pembibitan ikan kita siapkan untuk melakukan budidaya. Dan yang terakhir yaitu melakukan perawatan tanaman, ikan, dan unggas hingga saatnya untuk panen. Dalam melakukan kegiatan budidaya, tentunya hal yang kita tunggu-tunggu adalah panen. Ya kan teman-teman? Nah, dalam optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan ini, kegiatan panen atau penanganan panen yang pertama dilakukan yaitu panen sesuai pada saat yang tepat agar gizi dalam sayuran ataupun hasil panen yang ada itu dapat maksimal. Yang kedua yaitu panen sayuran atau komoditas yang kita budidayakan ini sesuai kebutuhan kita agar tetap terjaga kualitas kesegarannya. Yang ketiga, tidak memanen atau mengambil sayuran atau produk budidaya yang sifatnya hanya satu kali panen untuk dijadikan bibit. Yang selanjutnya yaitu memanen ikan 3 bulan sekali agar ikan layak konsumsi. Nah, yang terakhir yaitu memanen unggas yang sudah tidak produktif. Tidak produktif di sini dikatakan yaitu tidak bisa memproduksi lagi telur. Nah, ini kita ambil untuk kita manfaatkan dagingnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan orang dewasa tentang penyuluhan pertanian kepada orang dewasa. Besar harapan saya, Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat memberikan kritik, saran, masukan, dan diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.